coba maksimalkan apa yang kita punya saat ini. Kita kan minimal kita punya badan saat ini. Kita maksimalkan dari badan yang kita punya itu. Apalagi kita punya otak juga, kita punya perasaan juga. Maksimalkan itu. Kalau memang dari segi akademik kita memang tidak bagus, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast kita, Podcast Ngasih ala HMJ Manajemen Part 3. Pada kali ini bersama saya Salvina Liza Pramisti dan Saya Nurul Anissa Silmi, dan kami berdua di sini akan memadu podcast kali ini yang bertemakan kampus itu dapur ilmu pengetahuan, bukan rumah singgah. Nah, mungkin sebelum berbincang-bincang lebih jauh, teman-teman podcast HMJ Manajemen mau tahu nih siapa bintang tamu kita. Ada yang tahu nggak nih siapa bintang tamu kita pada kali ini? Daripada penasaran, inilah bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Bayu Pratama Aska, SEMM. Apa kabar sebelumnya, Pak? ya alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman kita belum tahu nih siapa nama lengkap Bapak. Mungkin boleh tolong perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama Aska. Saya sudah menjadi dosen di UPI ini lebih kurang 4 tahun. Jadi bisa dibilang ya tidak terlalu muda banget lah dalam menjadi dosen. Podcast ini kan akan ditayangkan di YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya nih Pak. Mungkin dari penonton online kita nih belum tahu lebih lanjutnya tentang Bapak. Mungkin seperti riwayat pendidikan Bapak sebelum menjadi dosen di kampus kita ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Oke, saya itu S1-nya di UPI. Saya masuk BP 13 dan saya itu alhamdulillahnya tamat 3,5 tahun di tahun 2017. Dan setelah itu alhamdulillah ada kesempatan untuk langsung nyambung ke S2 dan langsung tamat di S2 itu di akhir 2018. Lalu setelah itu alhamdulillah diberi kesempatan oleh UPI PTK untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2023 dan saat ini sekarang sudah jadi 4 tahun. Dan juga selama saya S1, saya itu bisa dibilang menghabiskan 90% atau mungkin 80% kehidupan saya selama menjadi mahasiswa itu di salah satu lembaga dalam kampus. Itu sampai saya wisuda, dan itu saya bisa dibilang saya dedikasikan pengalaman saya, apa yang ilmu saya ambil itu di lembaga itu. Dan juga setelah saya tamat S1, saya mencoba untuk melihat di lapangan gimana sih penerapan ilmu manajemen ini. Saya bergabung dalam beberapa IO, dalam beberapa event. Walaupun memang skalanya kecil, tapi saya juga ingin melihat dalam skala kecil ini bagaimana sih penerapan ilmu manajemen itu, apakah sudah sesuai tidak. Dan itu pun sembari menjalankan S2-nya juga. Jadi beraninya saya ikut S2 dan sembari juga mempraktekkan ilmu manajemen dalam lapangan itu seperti apa. Jadi dulu Bapak pernah ikut organisasi. Iya. Kalau boleh tahu organisasi apa ya Pak? Saya pertama kali itu organisasi yang di kampus itu ada namanya FOSMA, Forum Organisasi Mahasiswa di bawah naungan ISHI awalnya. Tapi di tahun kedua saya masuk ke salah satu lembaga yang namanya HMJ Manajemen. Itu saya selama 2 periode. Dan yang di akhir sebelum saya wisuda saya masuk ke BEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, gitu. Bukan cuma alumni UPI PTK Padang ya pemirsa, Bapak Bayu ini merupakan alumni HMJ Manajemen. Nah, sebagai bukti juga nih HMJ Manajemen bisa melahirkan orang-orang yang hebat. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari Bapak Bayu ya. Di podcast kali ini kita akan berbincang tentang topik-topik yang jadi pertanyaan bagi mahasiswa UPI PTK Padang nih Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, sekarang nih Pak, dari kondisi yang terjadi, kebanyakan mahasiswa ini menjadikan kampus ini
mengikuti perkuliahan setelah selesai kuliah pulang, atau lebih dikenal dengan mahasiswa kupu-kupu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang mahasiswa kupu-kupu ini? Oke, di sini sebenarnya ada banyak sekali jawaban untuk bisa menjawab satu pertanyaan. Karena tidak bisa kita pungkiri, kita harus melibatkan pemikiran yang objektif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sini, mahasiswa kupu-kupu memang tidak salah. Mahasiswa yang kuliah organisasi itu tidak masalah. Tapi yang harus kita sadari bahwa ini saya bilangnya di konteksnya di mahasiswa manajemen. Perlu kita cermati bahwa laboratorium penerapan ilmu manajemen itu tidak ada di kampus. Dalam artian secara fisik itu tidak ada. Sementara ilmu itu perlu diterapkan untuk melihat apakah benar nggak nih ilmu yang kita dapatkan dalam perkuliahan itu benar nggak selalu dalam praktek di lapangan. Kalau dia memilih cara sebagai mahasiswa hukum, boleh, tidak masalah. Tapi ada kerugian yang dia lewatkan. Salah satu contoh, belum tentu nih dia memilih cara kupu-kupu, tapi dia bisa menerapkan manajemen itu sendiri. Belum tentu dia memilih cara kupu-kupu, tapi dia mengerti keadaan di lapangan seperti apa dan menyelesaikan masalah seperti apa. Sementara mahasiswa yang memilih cara untuk kuliah organisasi juga tidak salah juga, karena bisa dibilang sudah ada kesadaran bahwa mahasiswa itu perlu menerapkan ilmu yang didapatkan dalam laboratoriumnya dia. Tapi memang ada tantangan. Karena pun saya juga menjalani itu, saya pun juga mengerti bagaimana kondisi lapangan seperti apa. Jadi memang setiap pilihan mau dia kupu atau dia kuliah organisasi ada tantangan tersendiri. Kita coba masuk ke yang aspek kupu-kupu dulu. Ini saya menjawab dari perspektif saya. Salah satu kerugian mahasiswa memilih kupu-kupu dan tidak menemukan laboratorium untuk menerapkan ilmunya, pasti dia nanti ketika dia wisuda, ketika dia sudah kerja, pasti akan kagok nanti di lapangan saya bersikap seperti apa ya. Nanti ibaratnya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pimpinan itu seperti apa ya. Kita tidak punya pengalaman itu. Sementara kita dituntut dalam dunia kerja itu untuk bisa menyelesaikan masalah. Apalagi mahasiswa manajemen. Mahasiswa manajemen pasti bertemu dengan masalah dan harus tahu cara menyelesaikan masalah. Karena salah satu, ini saya mengutip dari dosen-dosen saya, ilmu manajemen salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan dosen saya nih, ini yang paling sangat ikonik bagi saya. Pengertian manajemen yang diajarkan di saya adalah manajemen itu adalah seni menyelesaikan masalah melalui orang lain. Jadi ibaratnya kita punya resource atau sumber daya untuk bisa menyelesaikan masalah, tapi kita wajib bisa menyelesaikan itu dengan otak kita. Nah, disitulah pentingnya laboratorium berupa lapangan, berupa mungkin kegiatan dari hima atau mungkin bisa praktek ke lapangan dan sebagainya. Sementara kalau kita memilih metode yang kuliah dari, setidaknya dia sudah punya bekal untuk kalau dia nanti terima di kerja dan sebagainya, karena dia sudah bisa menerapkan bagaimana interaksi ke sesama dia, bagaimana interaksi ke seniornya dia, bagaimana cara menyelesaikan proker-prokernya dia. Dan ibaratnya dia tuh tahu pressure dalam bekerja itu seperti apa. Setidaknya meringankan pola pikirnya dia ketika nanti udah dikerja. Karena salah satu hasil yang dicapai ketika kita kuliah itu kan salah satunya bekerja, baik di bawah orang lain maupun punya kita sendiri. Sementara dalam keadaan pekerjaan itu sangat tidak bisa ditebak. Bisa saja kerja kita mudah, bisa saja kerja kita susah. Dan kemampuan yang harus kita miliki itu yang wajib kita temukan ketika kuliah agar nantinya memudahkan kita ketika bekerja, baik di bawah orang lain maupun punya kita sendiri.
Lebih kurang seperti itu sih pandangan saya kepada mahasiswa. Saya tidak menyalahkan mahasiswa yang memilih salah satu, tapi harus disadari setiap pilihan pasti ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kita mau deal yang mana nih? Keuntungan dan kerugian yang mana? Agar nantinya kita tidak ada penyesalan. Pikirkan baik-baik pilihan-pilihan itu, keuntungan dan risikonya, agar kita bisa lebih bijak dalam memilih. Boleh kok ambil buku, boleh, yang organisasi boleh kok, cuman harus deal dengan semua risiko yang akan dihadapi. Karena kuliah itu tidak mudah. Yang tamat 3 tahun, 3,5 tahun ada, yang lebih pun ada. Intinya itu tergantung ke kita, mana yang harus kita dealkan. Lebih kurang begitu sih. Jadi bisa dibilang juga organisasi ini juga bisa simulasi dunia pekerjaan gitu Pak. Ada pimpinan, ada anggota, dan kita menjalankan tugas kita itu Pak. Lebih kurang seperti itu. Karena kalau yang saya harap bentuk mini dalam dunia pekerjaan ada pada lembaga, tergantung lembaga apa. Ada lembaga yang bergerak di bidang ini, ada yang bergerak di bidang ini, ada yang internal, ada yang eksternal. Dan ibaratnya kan simulasinya pun juga ada. Tergantung kita bagaimana cara kita mengambil intisari dari sebuah organisasi yang kita jalani, agar nantinya seperti saya bilang tadi tidak terlalu kaget dengan bagaimana hirup pikuk dunia pekerjaan gitu. Lebih kurang gitu sih. Jadi kan yang kata Bapak tadi itu tergantung dari pilihan mahasiswanya, boleh jadi mahasiswa kupu-kupu, boleh ikut organisasi. Nah kan banyak nih Pak mahasiswa yang hanya menjadikan kampus ini tempat kuliah di kelas saja, nggak mencari referensi di luar kelas gitu. Kan misalnya ikut organisasi. Nah nih menurut Bapak gimana sih caranya menjadikan kampus ini bukan hanya sebagai tempat kuliah di kelas saja Pak? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, kita kan punya semua sumber daya itu. Dunia internet pun juga sudah terbentang luas. Ketika kita kuliah itu banyak kesempatan yang bakal terlewat nantinya. Jadi bijaknya selagi kita masih ada fasilitas untuk belajar, ada fasilitas yang untuk memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan di depannya, kenapa tidak kita maksimalkan? Karena gini, karena kalau hanya kuliah pulang dan hanya tempat singgah saja, saya yakin dan percaya akan sedikit nilai yang bakal didapatkan. Apalagi nanti fokusnya keluar dan sebagainya, apalagi fokusnya itu tidak pada kuliahnya, mungkin main-main dan sebagainya, kan itu rugi. Bagusnya, baik lagi ke kupu-kupu atau yang kuliah organisasi, harus bisa mengambil pelajaran semaksimal mungkin dalam perkuliahan. Karena rugi jatuhnya kalau kita hanya menerima, tapi ya cuma sekedar itu doang. Ngapain kita habisin waktu hanya untuk belajar, pulang. Akan sangat rugi kalau menurut saya. Mending gini, apalagi kita mahasiswa manajemen. Mahasiswa manajemen itu adalah ilmu sosial, harus disadari. Ilmu sosial harus berinteraksi kepada orang lain. Minimalnya seperti itu. Kalaulah ketika kuliah kita tidak bisa berinteraksi dengan baik kepada orang lain, gimana caranya nanti ketika kerja bakal diharapkan seperti itu? Nihil dong jatuhnya. Mending selagi kita masih kuliah, apalagi kalau mahasiswanya itu memang punya akses yang bagus kepada pendidikan, kenapa tidak dimaksimalkan? Kenapa tidak kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memudahkan jalan kita nantinya? Bijaknya memang dimaksimalkan apa yang kita jalani saat ini agar kita tidak menyesal nantinya. Jadi mahasiswa ini harus memanfaatkan peluang yang ada. Ya, iya. Salah satu aspek dalam manajemen adalah memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Karena peluang tidak datang 2 kali. Waktu tidak akan pernah terulang. Ya, jadi
kalau peluang itu ada di depan kita dan kita tahu cara menggapai peluang itu, jalani, dimaksimalkan. Kenapa tidak kita maksimalkan? Itu kan rugi hitungannya, ya kan? Lebih kurang seperti itu sih untuk untuk mahasiswa kritikan. Masukan saya sih kepada mahasiswa seperti itu. Ingat bahwa waktu tidak akan terulang. Ingat kesempatan tidak akan terulang. Kenapa tidak kita maksimalkan kesempatan pada setiap waktu yang kita dapatkan? Gitu. Boleh minum dulu. Boleh nggak apa-apa Kak? Saya enjoy Kak. Silakan. Iya. Bapak udah makan tadi Pak? Kalau saya memang jarang sarapan pagi. Saya biasanya memang ini kebiasaan yang buruk sih. Ya masa iya sarapan cuma kopi susu doang. Pagi-pagi minum kopi ya Pak? Karena memang habitnya seperti itu. Karena kalau habitnya sudah dilatih setiap hari seperti itu, dikasih makan berat atau dikasih sarapan pagi yang lain, pasti bakal nggak nerima. Makanya itu habit yang saya lakukan. Memang itu bukan supaya baik juga sih, tapi memang seperti itulah. Ini ada pertanyaan nih Pak. Sebagai dosen yang mengajar langsung mahasiswa di kelas, apa sih kendala dan suka duka Bapak dalam mengajar selama ini? Oke. Saya ya kembali lagi saya mengajar sudah 4 tahun di sini dan ada yang secara online, ada yang secara offline full. Memang kendalanya itu kalau saya pribadi nggak ada kendala, tapi interaksi ke mahasiswa itu yang kadang saya agak aneh aja sih. Kadang ada mahasiswa yang benar-benar ingin menyelesaikan mata kuliah dengan baik, dengan bagus. Ada yang cuma sekadar ya seperti itu aja, nggak peduli tuh sama gimana nanti nilai ke depan akan dicapai seperti apa, bisa nggak dia menjalani pelajaran ini dengan baiknya kayak gimana, serta sebenarnya cuma apa ya kalau mahasiswa ini, saya bukan menyalahkan mahasiswa karena dia yang memilih caranya dia, tapi saya agak sedih aja dengan mahasiswa yang menjadikan pembelajaran itu syarat untuk syarat untuk menjalani aja gitu, nggak ada interestnya, nggak ada kemauannya sendiri. Saya menyayangkan aja hal seperti itu, tapi memang saya pun tidak bisa menyalahkan itu. Tapi di dalam kelas aturan tetap berlaku seperti itu dalam kelas. Kalau yang tidak mau deal dengan aturan yang dalam kelas yang telah disepakati, ya kenapa dijalani, ganti saja. Kalau bagusnya seperti itu. Kalau memang tidak deal dengan dosen ini dan tidak mau berkompromi dengan egonya, ya ngapain dipaksain? Kalau apa tadi kendala satu sama suka duka. Kalau suka duka sih gimana ya? Mungkin karena sudah terbiasa kali ya. Suka duka itu dinikmati aja sih kalau saya ya. Karena seperti yang pernah diajarkan oleh dosen saya, bagaimanapun apa yang kita jalani dalam kehidupan kita pasti akan ada masalah. Dan kita sebagai pelaku yang bergerak di bidang manajemen, ya hadapi saja masalah itu, cari solusinya. Karena gini, mungkin jawaban saya berbeda dengan dosen-dosen lain, mungkin jawaban saya berbeda dengan orang-orang lain. Karena saya lebih mengedepankan berpikir secara objektif dalam menyelesaikan masalah, tanpa memikirkan, tanpa melibatkan perasaan sedikit pun. Karena gini, karena hidup itu sudah sudah jelas arahnya kemana, tinggal dijalani saja sih. Memang suka duka seperti itu, tapi bisa dibilang di awal-awal memang saya agak kaget nih, memang dunia pendidikan seperti ini. Bagaimana cara saya mendeliver materi kepada mahasiswa seperti itu juga. Memang ada sedikit kekaguman di awalnya, di saat saya harus yang bahasa saya itu bahasa lapangan biasanya, bahasa yang to the point yang tanpa ada penjelasan lebih panjang, diharapkan pada situasi kelas yang bukan harus sih, tapi dalam bagusnya memang bahasanya formal, bahasanya mudah dimengerti,
rasa yang bagus ketika menjadi besarnya. Memang itu kendala di awal, tapi setelah dalam perjalanan waktu dengan mengetahui bagaimana aspek dari dosen itu sendiri, bagaimana aspek kepada mahasiswanya, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada atasan, memang akan sulit di awal. Memang ada beberapa step yang akan sulit di awalnya, tapi itulah kita harus bisa menyelesaikan masalah itu, karena di dunia pekerjaan tidak sebaik keinginan kita. Tuhan memang sayang ke kita, tapi belum tentu dunia sayang ke kita. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau saya melihatnya, ya masalah itu akan ada terus sih. Jalani aja sih kalau saya sih. Kalau gitu solusinya ya berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, serta jangan pernah sekalipun denial terhadap masalah yang kita hadapi. Terima aja, kerjakan saja, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih. Emang benar sih Pak, mahasiswa itu yang saya lihat itu kalau kuliah itu cuma main-main, karena katanya ada sebagian tujuan dia kuliah tuh kayak kan sekarang syarat hanya sebagai syarat untuk menantu idaman gitu Pak. Kan syaratnya ini semakin harus jadi satu gitu Pak. Gimana sih Pak? Gini loh, harusnya sedari awal perkuliahan, ya saya juga tidak bisa menyalahkan sih kalau hanya untuk syarat seperti itu. Cuman coba pikir kembali, ini cara kamu untuk menggapai masa depan kamu nantinya. Terlepas apakah kamu akan jadi menantu idaman lah atau gimana lah, ya mau nggak mau, suka nggak suka ya. Kalau kiblatnya tidak kerja, apa dong? Itu mungkin bisa dijadikan sebagai bonus, mungkin iya. Nanti ketika jenjang kita sudah bagus, pendapatan kita sudah bagus, barulah kita berpikir ke sana. Tapi untuk sampai ke sana kan banyak step yang harus kita hadapi. Jadi harus disadari dari awal ini, disadari semester 1 malah lagi. Disadari ini kita kuliah ngapain, tujuannya apa. Nanti setelah wisuda tuh mau ngapain? Kalau saya bukan gimana ya, saya terlepas dari semua kesombongan. Saya dari awal kuliah saya sudah tentukan saya nanti mau kerja di mana. Saya sudah tentukan tuh dari semester 1 ngapain nih saya, apa step-step yang saya kerja. Salah satunya lah tamat 3,5 tahun. Itu salah satu step yang saya hadapi. Bagaimana caranya? Nih, IP 3 sebagainya, bisa nyicil ke atas sebagainya, tamat. Terus juga alhamdulillah nih saya masih ingat teman. Waktu itu ketua prodiknya Bu Fitriani. Bu Fitriani itu gimana ya? Bisa melihat bakat yang saya punya waktu itu. Yang dimana saya itu waktu itu gampang bersosialisasi atau supel lah bahasanya. Dan di saat itu beliau mikir akan sangat sia-sia kalau Bayu hanya menghabiskan waktunya hanya untuk satu lembaga ini. Kenapa nggak coba lembaga ini? Ternyata sangat benar. Ibaratnya, jujur saya tidak bisa ngomong dengan lulus dulu saya ngomong paling terbata-bata ya, ngomongnya cuma ya seperti itu, seperti anak baru lah. Tapi ketika saya menjalani kehidupan di lembaga, ketika saya sudah bisa berpikir bagaimana cara menerapkan manajemen di lapangan seperti apa, saya mikir, wah alhamdulillah banget nih saya diarahkan sama orang yang tahu kemana arah saya nantinya. Jadi ibaratnya coba berpikir ulang lagi kepada yang hanya menjadikan sebagai syarat untuk ya jadi minatu idaman, jadi cuma gengsi doang. Coba berpikir ulang lagi, apakah hanya itu pride apakah hanya itu kebanggaan yang bisa didapatkan dari S1. Sementara kalau hanya mementingkan kebanggaan itu tanpa memikirkan kita nanti ke depannya gimana ya, akan sangat sulit juga kan. Mending selagi masih kuliah nih, coba berpikir ulang lagi nih, coba memikirkan. Memang terkesan klise ya, memikir masa depan begitu gimana ke depan. Tapi
tapi itu bakal jadi kenyataan nantinya. Nah, karena saya sudah menjalani itu ya, saya awalnya memang senaif itu, mungkin nanti aman-aman aja tuh di kedepan harinya. Ternyata kehidupan dunia tidak secantik apa yang kita inginkan. Terus mikir, ini syarat doang, yakin cuma itu doang, yakin hanya itu perjalanan yang mau kalian capai, yakin hanya berpikir sampai segitu doang. Sementara waktu berjalan terus, wah nggak ada mundur-mundurnya. Jadi coba lebih bijak lagi lah kalau saya sarankan kepada mahasiswa yang memikirkan hanya sebagai formalitas saja. Lebih kurang begitu sih. Selain ada orang yang mikir nih Pak, kuliah untuk kerja untuk kuliah, itu bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Oke. Kalau kita bawa ke perspektif orang yang di luar tempat kita yang ditentukan di Sumbar, yang mungkin di Jawa mungkin atau di tempat lain, memang salah satu tujuannya adalah kerja. Betul seperti itu. Karena gini, apa ya, terlalu klise juga. Yang menghidupi kita nanti ya diri kita sendiri. Apa nggak malu nanti di umur misalnya 24, 25, 26 masih bergantung kepada orang tua? Apa nggak malu nanti? Kalau masih bisa nahan malu nggak masalah juga sih. Tapi kalau mumpung masih kuliah, mumpung coba berpikir ulang lagi. Kalau hanya seperti itu, sebenarnya akan sangat rugi kalau hanya seperti itu. Dan menurut saya, ya saya orang nggak suka menjudge ya, tapi ya cobalah berpikir dengan bijak aja lagi. Cukup itu juga. Untuk minat belajar mahasiswa nih Pak, kan tadi Bapak bilang mahasiswa itu cuma main-main aja di kampus gitu kan. Menurut Bapak gimana sih caranya memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan minat belajarnya? Oke, minat belajar. Berarti kan itu intrapersonal kepada mahasiswanya. Memang bisa dibilang ya, saya bukan menyalahkan kepada mahasiswa yang masih jarak kepada dosennya. Tapi berarti kan di sini belajar untuk saling profesional, saling menghargai. Boleh kok dekat kepada mahasiswa, tapi mahasiswa juga harus tahu batasannya seperti mana. Kalau saya bukan yang terlalu subjektif ya, tapi ketika anak dari lembaga yang ketemu sama saya, pasti kan selalu saya layani dengan baik. Karena itu salah satu bentuk bakti saya kepada lembaga yang telah mengajarkan saya. Tapi untuk meningkatkan minat itu perlu perlu langkah lebih dalam. Dalam artian kita harus tahu dulu nih mahasiswa ini seperti apa. Kita harus petakan dulu nih, ini mahasiswa tipe apa, agar nantinya kita bisa mengarahkan. Dan mudah-mudahan dari kampus bisa punya fasilitas untuk memfasilitasi mahasiswa yang berminat dan berbakat ini. Tentu harus dimulai dari bawah dulu, dari dasar dulu, dari dosen dulu. Bagaimana sih cara berinteraksi kepada mahasiswanya, bagaimana cara bisa dekat tapi sama-sama saling menghargai antara dosen dan mahasiswanya, sehingga nantinya ada keterbukaan informasi dari mahasiswa sendiri. Karena kalau bukan dari mahasiswanya akan sangat sulit. Kalau ibaratnya kalau orang luar yang ingin dekat, tapi orang yang ini tidak memahami, tidak ingin didekati, gimana caranya kan? Otomatis dari mahasiswanya sendiri itu harus menyadari bahwa saya minat saya apa ya, saya bakat saya apa ya, bisa nggak ya nanti dosen membantu saya seperti ini. Harusnya memang bagus, bukan harusnya sih, sebagusnya memang mahasiswa sendiri yang membuka diri kepada entah itu teman sejawat, entah itu kepada dosen, entah itu mungkin kepada prodi sebagainya. Mana tahu nanti ada jalan, ya kan? Lebih baik kita minta bantu kepada orang lain, lebih baik kita terbuka sama orang lain agar kita dimudahkan nantinya. Kembali lagi kepada manajemen, seni menyelesaikan masalah melalui orang lain. Kita punya masalah nih, tapi kita ingin menyelesaikan ini.
Gimana caranya? Kalau kita bisa selesaikan sendiri, oke, nggak masalah. Tapi kalau kita tidak bisa selesaikan sendiri, kita butuh orang lain dong. Salah satu orang lainnya adalah teman sejawat mungkin, atau dosennya, atau mungkin dari prodinya juga. Mungkin bisa bantu seperti itu. Karena kampus juga ingin membantu mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya. Tapi memang bagusnya dari mahasiswanya sendiri yang ibaratnya ada kemauan dari seperti itu. Karena kalau langsung diarahkan oleh kampus sebagainya kan hitungannya kan tidak bagus juga. Lebih baik mahasiswa sendiri yang bilang saya ini sebagainya. Kampus mau kok bantu. Yang terpenting apakah dia itu benar-benar berminat, benar-benar berbakat apa tidak, agar nanti bisa diasah sama kampus. Karena kan ibaratnya kampus juga ingin mahasiswanya berminat dan berbakat dalam hal yang baik, agar tuh nanti ibaratnya menjadi citra yang baik bagi kampus. Karena mendorong keinginan mahasiswanya sendiri. Tapi bagaimana caranya kampus bisa bergerak kalau memang tidak ada minat dan bakat di mahasiswanya sendiri? Ya kan susah juga kan. Lebih baik memang agar sama-sama saling memudahkan. Kenapa nggak sama-sama terbuka? Kampus juga ingin memfasilitasi, mahasiswa juga ingin difasilitasi. Nah, seperti itu. Tapi kan kami sebagai mahasiswa ingin dekat sama dosen nih Pak. Tapi ada rasa takut gitu, dilihat dulu dosennya kadang killer gitu Pak. Ada rasa takut. Atau gimana sih? Itu gimana Pak? Mungkin pengalaman ya. Oke, kalau saya sih apa ya? Gini, kita sebagai mahasiswa setidaknya bisa berpikir dengan bijak terlebih dahulu. Ini dosennya kayak gimana nih tipikalnya nih? Terus ya saya ingin mencari ilmu sebanyak dan jujur ini nih, hati bapak ini nih. Kita harus mahasiswa harus tahu dulu ini tipikalnya kayak gimana, karena setiap dosen baik saya maupun dosen lain berbeda-beda pendekatannya. Nggak bisa tuh cara dosen ini dengan cara dosen ini disamakan. Ada dosen yang nggak suka yang cari buka. Ada dosen yang sebenarnya ingin orientasi kepada hasil pada pembelajaran. Ada dosen yang ingin bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswanya bagus. Banyak tipikal-tipikal. Bagusnya adalah dari mahasiswa yang jangan menyamakan caranya. Harus tahu dulu nih dosennya kayak gimana. Dan tentukan solusi untuk bisa mendekati itu seperti apa. Karena cara untuk mendekati tidak cuma satu doang kan. Ada cara-caranya, ada opsi-opsi lain. Coba pertimbangkan nih, misalnya ibunya gila. Gimana cara kita mengambil hati ibu ini ya? Mungkin dengan cara kita aktif di kelas, atau mungkin kita ibaratnya nanya sesuai dengan pembelajarannya, atau mungkin mencoba berbicara dengan sebaik mungkin dengan ibu itu, agar nantinya bisa jadi ada peluang untuk bisa memaksimalkan ilmu yang didapatkan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau proses yang dikasih gimana Pak? Apakah ada seperti itu? Ada Pak pengalaman. Itu ibaratnya gini, ya namanya hidup lah ya. Ada suka ada duka. Mungkin bisa jadi itu sebuah kabar buruk bagi kita. Tapi kan kita nggak tahu alasan di balik itu seperti apa. Ya, memang suka duka menjadi mahasiswa seperti itu. Saya pun juga seperti itu dulunya. Cuman ya udahlah ya, nggak usah terlalu dihati-hati karena oke, kita misalnya dikasih nilai rendah sama ibu. Tapi kita tahu tuh intisari pelajaran seperti apa. Yang terpenting kan bukan nilainya doang, tapi bagaimana kita mempraktikkan di lapangan, bagaimana nanti ketika kita lulus kita bisa mempraktikkan ilmu yang dapat ibu ini. Dan bisa jadi nanti di lain waktu kita ketemu sama ibu tuh, ibu ngajarin dulu ya, ibu ngajarin ini begini. Walaupun memang ibu kasih nilai jelek sama saya ya, tapi nggak masalah, ilmu dari ibu itu bagus. Ada berbagai macam cara. Jangan hanya tertuju pada satu cara saja, tapi buka cakrawala. Mungkin ada tips dari Bapak untuk mengembangkan bakat melalui program-program belajar, atau mungkin ada kurikulum atau mata kuliah terbaru yang dimana lebih menekankan belajar ke lapangan Pak. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ya, setiap mata kuliah itu bisa dipraktekkan di lapangan.
tidak semua sih, ada paling kalau mata kuliah yang terlalu teori, terlalu hitung-hitung, memang susah untuk dipraktekkan di lapangan. Tapi ada kok mata kuliah yang bisa dipraktekkan di lapangan. Salah satunya itu ada e-commerce, ada namanya PKL juga, ada namanya skripsi juga, ada mata kuliah e-learning dan sebagainya juga banyak tuh yang dipraktekkan di lapangan. Itu nanti sebenarnya tergantung dari dosennya bagaimana dia mendeliver materinya. Sementara kan memang kurikulum memang sudah ditentukan, tapi bagaimana cara dosennya lagi yang dipertanyakan. Apakah mata kuliah ini membutuhkan praktek di lapangan atau tidak? Kalau memang membutuhkan, nanti kampus pasti bakal mengizinkan untuk praktek di lapangan, pasti atas seizin dari kampus untuk bisa mempraktekkan mata kuliah ini. Tapi memang itu kembali ke dosennya. Apakah ada urgensi nggak? Apakah ada kewajiban nggak mata kuliah ini dipraktekkan di lapangan? Karena tidak semua mata kuliah itu bisa dipraktekkan. Jadi harus masih dosen, insya Allah bisa membantu dalam setiap aktivitas mahasiswanya. Tapi kembali lagi, aktivitas mahasiswanya ini sejalan nggak dengan dosennya ini? Kalau sejalan, gas. Tapi kalau enggak, akan sulit juga untuk menyimbangkan itu. Apalagi kita di manajemen ya, manajemen itu pasti prakteknya di lapangan. Pasti prakteknya di lapangan, karena ilmu yang didapatkan dalam bidang manajemen ini bukan hanya ilmu teoretik saja, tapi ilmu mempraktekkannya di lapangan agar sesuai itu. Benar nggak teori yang diajarkan ini sesuai dengan di lapangan? Sehingga bisa jadi itu memunculkan minat dan bakatnya mahasiswa itu. Apalagi mahasiswa manajemen harus timbul keinginan untuk ini enak nih, kita bisa ngomong sama kita, tapi produk kita terjual juga. Atau mungkin di konsentrasi SDM ini enak nih, saya bisa menentukan arah laju SDM-nya kayak gimana. Atau mungkin dari program ini yang enak nih, saya bisa menentukan keuangan perusahaan seperti apa agar tidak pilot dan sebagainya. Harus ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Kami insya Allah itu pasti bakal memfasilitasinya, pasti akan membantunya juga. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak akan muncul bantuan dari luar kalau dari dalam itu tidak muncul. Jadi kalau kayak gitu sih. Terus menurut Bapak kan ada mata kuliah yang menugaskan mahasiswanya untuk menjalankan pembelajaran praktik dan langsung kondisi ke lapangan gitu, survei ke lapangan, itu menurut Bapak gimana Pak? Seperti tugas PDL. Kalau menurut saya ya, ini khusus untuk mahasiswa manajemen, bagus malah lagi. Karena gini, ingin kembali bahwa manajemen itu adalah ilmu sosial. Kita tidak akan bisa tahu bagaimana kebenaran dari teori itu kalau tidak dipraktikkan di lapangan. Sementara teori itu butuh dibuktikan kebenarannya. Itulah kenapa ada beberapa mata kuliah yang menyuruh untuk praktek ke lapangan, atau bikin usaha, atau mungkin bikin presentasi berupa video dan sebagainya. Itu bagus sebenarnya, karena kuliah bukan cuma teoretik doang, tapi dia juga butuh dipraktekkan, baik dari hanya membuat sebuah video, atau mungkin pergi ke masyarakat untuk melihat gimana Pak masalah di sini, dan disesuaikan dengan mata kuliahnya, atau mungkin ada bimbingan langsung oleh dosennya. Nah ini sebagainya, masalah ini kita buat ini sebagainya, ada kok seperti itu, dan bagus malah hal seperti itu. Apalagi kita yang di jurusan manajemen, karena kembali lagi ilmu manajemen wajib dipraktekkan sekecil apapun itu. Karena ilmu manajemen itu tidak, ya, kalau menurut saya tidak sah kalau hanya teoretik saja, kalau hanya retorika belaka. Tidak sah menurut saya. Yang sah itu dalam bidang manajemen adalah kita ngecek keadaan di lapangan seperti apa. Pasti ada masalah. Bisa nggak kita selesaikan atau cari solusi masalah itu? Itu salah satu nilai penting dalam pembelajaran di lapangan. Dan bagusnya seperti itu. Dan memang bagusnya dari semester 1, 2, 3, 4 sampai wisuda ada praktek di lapangan agar
mahasiswa tidak monoton doang tuh di kampus-kampus doang, tapi dia juga berinteraksi kepada masyarakat. Memang di kampus kita itu tidak ada KKN, tapi ini salah satu bentuk dari kampus untuk bisa memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi kepada masyarakat. Karena salah satu dari Tridharma, atau mungkin ya kalau kami namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya, ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat bukan hanya bukan hanya ngasih solusi doang, tapi juga berinteraksi kepada masyarakat, baik masyarakat kelas bawah, menengah atau atas sekalipun, baik dari masyarakat jelata doang atau mungkin ke organisasi tingkat bawah atau organisasi tingkat atas atau PT dan sebagainya. Itu bentuk bentuk kepedulian kampus kepada masyarakat, agar nantinya mahasiswa itu bisa terjun langsung ke lapangan, bisa terjun langsung ke masyarakat, agar tidak kaku ketika berinteraksi kepada masyarakat, agar nantinya ujung-ujungnya adalah kampus kita terpandang baik di masyarakat. Dalam artian mahasiswanya begini nih, kalau kita ada masalah bisa dibantu dan sebagainya. Itu salah satu tujuan yang saya ambil intisarinya dari pembelajaran seperti itu. Menurut Bapak, apakah dengan diterapkan penugasan ke lapangan ini merupakan strategi kampus untuk membuat mahasiswanya tidak hanya paham teori saja, Pak, tapi juga penerapan langsung, Pak? Nah, kembali yang saya bilang tadi, bahwa ilmu manajemen wajib dipraktekkan. Sekupu-kupunya orang wajib ada interaksi kepada masyarakat. Contoh lah misalnya dia itu ngekos di Padang, atau dia interaksi sama mahasiswa jurusan lain atau kosnya dia atau masyarakat di sekitar itu. Minimal seperti itu. Kalau ditarik dalam skala minimal. Tapi di dalam skala yang menengah, adanya praktek di lapangan, bagaimana berinteraksi dengan teman sejawat di kelas, bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana kita berinteraksi kepada masyarakat yang belum tentu kita pemikirannya seperti apa. Di situ memang salah satu keuntungan dari praktek di lapangan, karena kita tidak bisa pungkiri salah satu tidak mana pemikiran kepada masyarakat. Nah, jadikan ini salah satu bentuk bakti kita mahasiswa kepada masyarakat, karena salah satu poros penting dalam masyarakat itu adalah mahasiswa. Kalau bukanlah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat, siapa lagi? Nah, kita harus bisa berinteraksi kepada masyarakat sekecil apapun skopnya. Kita harus bisa mengambil intisarinya itu, agar nantinya oke lah kita di kampung itu kenal sama banyak orang, kita berinteraksi sama banyak, tapi kan di tempat kita ngekos belum tentu. Ibarat kata orang pepatah Aminah, di mana bumi dipijak, di situ lagi ditinjau. Dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan dengan bagaimana adat istiadat di sana. Tidak bisa kita ego dengan saya gini sebagainya, nggak bisa ini sebagainya. Sangat kerdil pemikiran seperti itu. Jadi memang itu salah satu bentuk support kampus kepada mahasiswanya, agar mahasiswanya itu lebih telaten untuk bisa berinteraksi kepada masyarakat. Karena masyarakat pada dasarnya butuh interaksi kepada mahasiswa. Apalagi kalau ditarik ke zaman dulunya ya. Zaman dulu itu misalnya dalam tahun 2000-an, tahun 2010-an sebagainya, memang salah satu yang paling dekat kepada masyarakat itu yang mahasiswa harusnya. Karena sebenarnya interaksi mahasiswa itu paling di sekitar masyarakat. Mereka tahu aspirasi dari masyarakat seperti apa. Dan kalau nanti ada jalan untuk bisa menyampaikan aspirasi, mereka praktekkan. Mungkin dalam bentuk aksi kepada salah satunya demo, tapi dalam artian mereka membawa pesan-pesan dari masyarakat. Saya tidak melarang demo, tapi demonya wajib berisi, wajib membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Karena salah satu marwah dalam kita memakai status sebagai mahasiswa, mahal. Berarti ibaratnya kita perpanjangan tangan daripada masyarakat. Boleh kok demo, boleh nggak masalah. Tapi demo yang beraturan, demo yang telah ditentukan aturan seperti apa, dan membawa pesan-pesan dari masyarakat bahwa ini loh masalahnya, ini loh yang akan disampaikan.
tidak dengan kekerasan. Bagusnya seperti itu, karena buat apa kekerasan? Rugi doang yang ada, ya kan? Rugi doang. Kita manajemen harus tahu tuh mana yang untung, mana yang rugi. Ngapain kita pilih rugi kalau untungnya ada? Ngapain kita mengambil kerugian sementara kita membuang keuntungan yang mau kita ambil? Itu pemikiran yang salah. Kita di manajemen salah satunya adalah bagaimana menghasilkan keuntungan, baik dalam segi organisasi ataupun perusahaan atau diri kita sendiri. Kita selalu mengambil keuntungan, tapi jangan sampai keuntungan kita ambil itu menciderai pihak yang lain. Itu. Begitupun dalam skop mahasiswa. Jangan sampai kita besar peluang dapat nilai kita bagus, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, ibaratnya dengan memburukkan pihak sana sebagainya, sangat kekanak-kanakan hal seperti itu. Mending kalau memang mau bersaing dengan teman sekelas atau teman sejawat ada nilai tinggi, ya fair aja, nggak usah menjelekkan salah satu pihak. Mungkin lebih kurang seperti itu. Mungkin Pak, dari perbincangan kita, podcast kita kali ini, untuk penutup mungkin ada motivasi atau pesan dari Bapak untuk mahasiswa di luar sana. Oke. Ini khususnya pendengarnya apakah di UPI doang atau gimana gitu? Mungkin untuk mahasiswa di universitas atau kampus lain bisa juga Pak. Oke. Gini, saya bukan di mana, tapi saya kan dosen di bidang manajemen. Saya mungkin kapasitas saya mungkin di bidang manajemen, tapi mungkin ini bisa bersifat universal pada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Bahwa kalau saya bukan membanggakan diri saya, tapi gini, sedari kamu dinyatakan lulus SMA dan malah jauh lagi, setelah kamu menentukan kamu SMA kamu di mana, di situ sudah sedikit terbayang nanti kamu kuliah di mana dan sebagainya. Harusnya sedari awal kamu menjalani kehidupan, tentukan dulu tujuan mana yang mau kita capai. Tujuan mana yang mau kita capai itu harus tentukan pertama. Yang kedua adalah tentukan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Contoh misalnya, saya bikin kampusnya, kampus bagus sebagainya. Saya ingin sampai ke situ, tapi bagaimana caranya? Tentukan sedari SMA itu. Tapi jangan pernah sesali bahwa kita yang bisa sampai di sini doang. Jangan pernah sesali bahwa kita tidak sampai pada jalan yang kita pilih. Ingat bahwa jalan itu tidak satu. Jalan itu bisa banyak. Dan rezeki itu dari berbagai macam pintu. Jangan pernah skeptis kita hanya mahasiswa UPI. Jangan pernah sekalipun berpikir seperti itu. Karena mahasiswa UPI pun, kalau saya boleh cerita ya, senior saya, ada teman sejawat saya, bahkan junior saya pun banyak kok kerja yang di tempat yang bagus-bagus. Salah satunya di Shopee juga ada. Cuman kembali lagi, untuk mencapai hal seperti itu, pengorbanan wajib ada. Apalagi ketika berkuliah nantinya kan, sudah tentukan tuh, saya ingin seperti ini, tapi gimana ya caranya? Harus gunakan pikiran yang kita punya tuh. Coba pikir ulang lagi, kita mau kemana setelah ini, apa jalan yang kita akan hadapi, apa risiko-risiko yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Coba maksimalkan apa yang kita punya saat ini. Kita kan minimal kita punya badan saat ini. Kita maksimalkan dari badan yang kita punya itu. Apalagi kita punya otak juga, kita punya perasaan juga. Maksimalkan itu. Kalau memang dari segi akademik kita memang tidak bagus, tunjang dari aspek yang lain. Mungkin dalam segi bagaimana interaksi kepada mahasiswanya, kita hanya bisa ngambil intisari pembelajaran, tapi kita bisa mempraktekkan di lapangan dengan cara lain, nggak masalah juga. Yang terpenting, tentukan tujuan dulu. Kita mau ke di mana depan. Tentukan cara mencapai tujuannya juga, dan harus terima semua keuntungan dan semua risiko yang akan kita hadapi dari pilihan kita. Kita diberikan akal,
kita diberikan hati. Kenapa tidak kita maksimalkan untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan itu? Tentukan dulu tujuannya, tentukan caranya gimana, harus deal dengan semua keuntungan, dengan semua risiko, dan mudah-mudahan tercapai nantinya. Tapi tetap kita jangan jumawa dulu, kita harus merendahkan diri, rendah hati, bukan merendahkan diri ya, rendah hati bahwa kita tuh belum ada apa-apanya, kita masih kosong kok, sehingga seperti itu. Walaupun sekalipun kita punya banyak ilmu, tapi yang jelas kita harus tetap fokus sama semua jalan yang kita pilih, karena kan tujuan kita kan pasti banyak tuh. Tentukan semua tujuan, tentukan semua jalan yang kita capai, dan jangan pernah sekalipun mengeluh. Kalau menurut saya boleh kok mengeluh, tapi ya sudah, mengeluh saja tanpa membawa perasaan. Jangan bilang bahwa dunia ini tidak adil, dunia ini tidak baik bagi saya hanya diperlakukan semena-mena oleh dunia ini. Jangan sampai seperti itu, terlalu ambil hati. Itu soal kualitas. Iya, terlalu rumah juga. Misalnya, memang dunia tidak sebaik itu, tapi kenapa tidak kita cari solusi untuk dunia yang tidak baik itu agar kita mencapai tujuan kita? Karena perlu ditekankan bahwa dunia itu tidak akan selalu berjalan sesuai dengan kita inginkan, pasti. Tapi bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan dunia itu? Nggak selalu sesuai ekspektasi. Nah, betul sekali. Kalau pesan saya seperti itu lebih kurang. Tentukan tujuannya, tentukan langkah-langkahnya, serta gunakan semua sumber daya kita untuk bisa mensukseskan tujuan kita itu. Lebih kurang kayak gitu sih. Nah, sekian dulu podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah mau hadir sebagai narasumber podcast kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman di rumah atau teman-teman podcast, jangan lupa ikuti Instagram, YouTube, dan media sosial HMJ Manajemen yang lainnya, dan tetap pantau terus HMJ Manajemen. HMJ Manajemen, satu dalam keluarga.